luar biasa, yang menyatakan kasihnya yang luar biasa buat kehidupan kita. Silakan duduk, saya bersama kembali duduk. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ayo bersyukur Bapa yang baik, ayo bersyukur Tuhan, ayo bersyukur ya Roh Kudus, karena Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik dan Kau teramat baik Tuhan. Kau sangat baik dan Kau teramat baik Tuhan Yesus. Ayo bersyukur Tuhan, ayo boleh Kau angkat Tuhan jadi anak Kau Tuhan Yesus. Ayo bersyukur Tuhan, kalau Kau pilih kami Bapak yang baik, kami yang gak ada apa-apanya Tuhan Yesus, kami yang gak ada hitungannya ini Tuhan. Kalau Kau boleh angkat kami Tuhan Yesus, Kau boleh selamatkan kami Tuhan. Dan kurangnya berkorban Bapak yang baik buat setiap kami Bapak. Ayo bersyukur Bapa yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak. Demi Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini dan boleh berjalan seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan, bertahta di pujian kami Tuhan, atas ibadah kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau mau jumpai Tuhan setiap kali Tuhan hari ini Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, jumpai kami Tuhan hari ini Bapak. Jumpai masing-masing kami Bapak yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama kita bersyukur bagi Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita puji dari awal. Sebab kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Tuhan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sama-sama katakan bersyukur Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah
bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan. Mari bawa pujianmu, bawa persembahanmu, masukmu yang terbaik. Kau yang perkasa, ya Yesus, ya Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan syukur buat kasih, buat setiamu, buat setiap rahmatmu, anugerah dan cintamu. Ya Yesus, ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karenamu, kami ada hari ini karenamu, ya Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Saya bersyukur Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan syukur Bapa yang baik. Penuhi kami Tuhan setiap harinya Bapa yang baik. Tiap hari Tuhan penuhi kami terus Tuhan. Tiap hari Tuhan penuhi setiap hari Bapa yang baik. Kalau sudah penuh Tuhan, perbesar kapasitas kami Tuhan, penuhi lagi Bapa yang baik. Kalau sudah penuh Tuhan, perbesar lagi Tuhan, penuhi lagi Tuhan. Biar kami tiap hari Tuhan dipenuhi Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Semua yang daripada Kau Tuhan terpenuhi Tuhan dalam hidup kami Bapa. Sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dalam pekerjaan kami, aktivitas kami Bapa yang baik, hanya kasih-Mu Tuhan yang kami alirkan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Makasih buat cinta, makasih buat semua anugerah, makasih buat semua yang terbaik Tuhan, yang terus Engkau tambah-tambahkan dalam hidup kami Bapa.
Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan mengalir buat setiap kami Bapak yang baik. Kuasa-Mu Tuhan menundungi setiap kami Tuhan hari ini Bapak yang baik. Biar kami boleh semakin percaya Tuhan, semakin beriman Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa, penuh kasih, penuh cinta terhadap kehidupan kami Bapak. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami mau sebentar Tuhan, mau puji Kau Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan bahwa Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kembali saya menyapa shalom semuanya. Boleh kasih senyum samping kiri kanannya yuk. Meskipun hari ini pakai hitam-hitam. Jarang-jarang yang pergi ibadah pakai hitam-hitam ya. Saya juga jarang sih pergi ibadah pakai hitam-hitam sih. Ya, tapi kita boleh tetap penuh dengan sukacita, amin. Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus yang luar biasa telah mengosongkan hidupnya buat kita semua. Thank you Lord, thank you Jesus. Luar biasa. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Thank you Lord. Namanya Tuhan menara yang teguh. Kota Benteng, kota Benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Ya Bapa yang teguh. Gunung Batu, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kembali berdiri, kita mau puji Tuhan, untuk suara-suara bagi Tuhan, sebab namanya luar biasa dan berkuasa. Thank you Lord. Sama-sama katakan namanya. Namanya Tuhan menara yang teguh. Kota Benteng, kota Benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang berkata. Dia Bapa, gunung batu, gunung batu keselamatanku. Kau ya Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segalaku. Saya katakan nama di atas segala nama, nama di
Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus yang segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Berikan bagi Tuhan kita bagi. Saya boleh kembali duduk semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh atau samping kiri kanannya, nama Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, Bapak sendirian. Masih ada aja. Ini. Oke, bersyukur sama Tuhan. Ya, jangan sampai lupa. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kadang-kadang kita suka lupa kita punya Tuhan yang apa ya? Jangan sampai kita bilang Tuhan Yesus itu berkuasa di sana aja. Tuhan Yesus berkuasa untuk orang ini aja, sama aku enggak. Waduh, itu kacau tuh. Sama-sama kalau kita udah merasa Tuhan, kadang-kadang Tuhan aku nggak merasa kuasa kamu Tuhan, aku nggak merasa kasihmu Tuhan. Hari ini kita mau bertobat sama Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari Jumat Agung, bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allahku yang berkuasa, Allahku yang perkasa, ajaib Tuhan. Kau mulia, kau termasyur Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita akan puji dari awal. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan hidupku dan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kita puji dari awal. Kau hiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Berterima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini. Amin Tuhan. Buat kami semakin menyadari Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu, terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, oh aku ada syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena kami menyadari hidup kami oleh karena anugerah, jika kami boleh melewati hari demi hari, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan, pemeliharaan dan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dan di ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami mau kembali mengingat Tuhan akan apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu bagi setiap kami. Kami mau menjadikan ini sebagai sebuah peringatan yang akan menjadikan hidup kami semakin kuat, semakin bersandar, semakin bergantung kepada Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Pagi hari ini di mana kami beribadah Tuhan, kami percaya pada saat kami merayakan hari-hari yang khusus, hari-hari yang diberkati oleh Tuhan, kami tahu Engkau sudah menyiapkan berkat yang khusus bagi setiap kami. Kami tidak akan pulang sebagaimana kami datang, tapi kami akan pulang dengan membawa pembaharuan yang daripada Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa kebenaran yang memerdekakan hidup kami, dan kami akan pulang dengan sebuah pemahaman yang senantiasa dipercayai
diperbaharui, sehingga hidup kami Tuhan janjikan akan senantiasa naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan senantiasa mengalami perkara-perkara yang besar yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau kuduskan, Engkau berkati akan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan yang menyiapkan hati kami menjadi bejana-bejana yang siap untuk benih-benih firman-Mu ditaburkan Tuhan, dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Belum semua. Shalom. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan ibadah khusus, ibadah yang disebut dengan Jumat Agung. Ya. Apa itu Jumat Agung? Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum tahu, yaitu hari di mana kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, ya. Oke, tema khotbah saya hari ini dalam ibadah Jumat Agung adalah teguh menghadapi tantangan. Sekali lagi saya akan sebut temanya adalah teguh menghadapi tantangan. Mari kita akan membaca ayat di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, saya akan baca ayat yang ke-39. Nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ke-40 dan kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, sudah dapat semua? Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah ibadah itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa-Ku, jika kamu mau, ambillah nyawa ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan menangis sungguh-sungguh berdoa. Pelulunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oke, Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung bagi orang Kristen adalah merayakan hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya begini, kenapa kita harus memperingati? Bahkan kenapa kita harus merayakan sesuatu yang bagi orang ini sesuatu hal yang enggak populer? Kematian Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan di atas tempat atau kayu salib yang disebut sebagai sesuatu yang terkutuk. Ini sesuatu hal yang gak populer. Tetapi cara berpikir Tuhan, jalan-jalan Tuhan dengan cara kita dan jalan-jalan kita ini berbeda jauh. Yang harus kita ingat adalah kita harus senantiasa menyesuaikan cara pikir Tuhan, jalan Tuhan dengan kita. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan cara berpikir dan kemauan kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita merayakan atau memperingati akan hari kematian Kristus? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Amin.
Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Amin. Inilah yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi kalau kita mau dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan izinkan kita juga mengalami penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita tanggung. Ya. Kemudian tidak ada mahkota tanpa salib, karena Yesus berkata bahwa kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Jadi kalau kita mau mengalami peninggian yang daripada Tuhan, kita akan dapatkan mahkota, kita akan dapatkan kemuliaan, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita harus mengalami jalan yang disebut jalan kehambaan, jalan penderitaan. Sama seperti Yesus pada waktu dia masuk ke tempat yang disebut dengan Golgota, maka dia harus memikul salib, dan perjalanannya itu sangat jauh. Sampai Yesus berulang kali jatuh. Ya, ada beberapa tempat di mana Yesus harus terjatuh untuk memikul salib. Untuk bahkan sebenarnya Yesus harus merangkak naik ke bukit Golgota. Jadi penderitaan yang dialami oleh Kristus ini untuk membawa setiap kita juga mengalami sesuatu hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kemuliaan, mahkota, kuasa, kebangkitan dan kemenangan Kristus, maka kita pun harus melewati, menjalani proses-proses hidup yang tidak mudah. Amin. Tapi percayalah, di balik semua hal itu, Tuhan telah menyediakan hal-hal yang mulia, hal-hal yang besar, yang tidak bisa tergantikan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Surga yang Tuhan sediakan, tempat yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada kita, oleh karena kita membayar harga menjadi pengikut Kristus dengan segala penderitaannya, itu tidak sebanding. Amin. Dengan kemuliaan yang disediakan bagi setiap kita. Jadi di sini yang pertama kita tahu bahwa tidak ada hal-hal demikian tanpa hal-hal yang menurut kita itu negatif. Tapi itu bukan negatif bagi Tuhan. Itulah cara dan jalan untuk membuat kita mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Kemudian, kenapa kita perlu memperingati akan hari Jumat Agung ini? Karena pengorbanan dan kematian Yesus di atas kayu salib ini merupakan cara atau jalan satu-satunya untuk manusia mengalami pengampunan dan penebusan dari dosa-dosa. Ini cara satu-satunya. Ini jalan satu-satunya yang disediakan oleh Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Sampai suatu kali saya lihat sebuah podcast, seorang saya kurang tahu yang menanyakan ini karena bentuknya hanya sebuah rekaman gitu ya. Dia tanyakan kepada seorang pengikut Kristus, masih muda, anak muda. Bilang gitu, kamu mengasihi Tuhan? Iya, saya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, waktu seandainya kamu berada dalam situasi murid-murid. Kan murid-muridnya itu kan waktu Yesus disalib, mengalami penderitaan, kabur semua, meninggalkan Yesus. Kalau kamu jadi murid-murid Yesus pada waktu itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu mengasihi Tuhan. Ini pertanyaan agak memancing. Akhirnya si anak muda ini bilang begini, kalau saya jadi murid-murid Tuhan, saya akan menolong Yesus. Apa yang akan ditolong oleh kamu? Apa yang kamu bisa buat menolong Yesus? Saya akan berusaha supaya dia jangan sampai mengalami penderitaan di atas kayu salib. Wah, ternyata si yang nanya ini lebih pintar daripada yang anak-anak muda. Dia bilang gini, kalau seandainya kamu bisa menolong Yesus sehingga tidak harus mati di atas kayu salib, berarti
firman Tuhan dan janji Tuhan tidak akan digenapi. Karena kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka dosamu tidak akan diampuni. Anak muda itu langsung kaget. Dia bilang, oh iya ya, benar juga ya. Tapi saudara, seringkali dari pelajaran ini, kita ini melayani Tuhan, kita mengatakan mengasihi Tuhan, hanya semangatnya doang, Bapak Ibu. Hanya seakan-akan, kalau saya sebagai murid Yesus, kalau saya sebagai anak Tuhan, saya akan lakukan bla 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 bla. Sama seperti Petrus. Waktu Yesus bilang, hari ini semua imanmu akan tergoncang. Sama seperti anak ayam kehilangan induknya. Yesus berkata demikian. Tapi Petrus bilang gitu, sekalipun yang lain meninggalkan kamu Tuhan, aku sekali-kali pun tidak. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Kenyataannya terjadi. Nah, jadi di sini Bapak Saudara, kita nggak butuh hanya semangat melayani Tuhan, hanya sebatas saya mau melayani Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa itu melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Apa itu menjadi murid Yesus? Kalau kita mau jadi murid Yesus, berarti sebagaimana guru kita mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami siksaan, mengalami penghakiman, mengalami semua hal yang buruk. Waktu kita mengatakan kita murid Yesus, maka kita pun juga akan mengalami hal-hal yang demikian. Jadi harus siap. Amin. Karena dunia membenci Yesus, kita pun sebagai pengikut-pengikutnya pasti akan dibenci. Kita harus siap untuk hal itu. Ya, jadi di sini kita lihat ini adalah cara Tuhan untuk pengampunan dan penebusan dosa umat manusia. Dan juga Jumat Agung ini adalah peringatan atau pengingat bagi kita tentang apa? Penderitaan dan sengsara Kristus. Aniaya yang dia alami sampai kepada berakhir dia rela berkorban di atas kayu salib untuk manusia. Jadi ini sebagai pengingat. Setiap kita butuh pengingat. Amin. Kalau kita nggak punya pengingat dalam hidup kita, misalnya sebagai seorang istri, senantiasa kan seringkali kita nggak menyadari kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Atau misalnya sebagai seorang suami, kita nggak tahu apa merupakan kelemahan. Tapi ada seorang penolong, istri sebagai penolong akan mengingatkan suaminya. Misalnya suaminya udah mulai melenceng di jalannya, sebagai istri akan mengingatkan suaminya, hati-hati Pak, jangan bermain api. Kalau bermain api kebakar. Itu tujuan pengingat. Demikian juga kita perlu mengingat, dan pengingatnya adalah kita memperingati hari kematian Yesus. Karena Bapak Saudara, Yesus tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk salib. Dia tahu bahwa akhir daripada hidupnya yang singkat di bumi ini adalah dia harus menjalani salib, yaitu mati di atas kayu salib. Yesus tahu. Dan dia harus mencapai tujuan. Sekalipun itu sesuatu hal yang gak mudah. Coba bayangkan, Tuhan mau menjadi manusia, bahkan rela menjadi hamba, dianiaya, dihakimi, dibuat hal yang tidak baik dalam hidupnya, disangka, dicurigai, melakukan hal-hal yang jahat, bahkan pernah dibilang, pasti kuasamu ini bukan dari Tuhan, kuasamu ini dari Beelzebul, dari setan. Masa bisa mengadakan mujizat seperti itu? Sampai diperkatakan seperti demikian. Tapi Yesus tetap setia, tetap takut. Dengan keteguhan hati, dia tetap menjalani sampai ke mati di atas kayu salib. Ini harus kita ingat. Karena kenapa? Karena Yesus tahu ini tugasnya. Kalau dia gagal menjalankan tugasnya, maka manusia tidak ada jalan lain. Manusia akan mati selama-lamanya. Manusia akan dihakimi oleh murka Allah.
oleh karena perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada satu perbuatan manusia pun yang dapat menghapus dosa-dosa. Tidak ada. Dan hanya jalan salib, mati di atas kayu salib untuk pengampunan, untuk penebusan dosa. Maka Yesus rela melakukannya. Amin. Jadi di sini juga saya mau tambahkan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah Kristus. Dan tidak ada penebusan tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini semua sempurna Tuhan lakukan. Tuhan sudah melakukan bagiannya secara lengkap dan sempurna. Tinggal bagian kita. Amin. Kita sudah lebih mudah melewati. Karena setiap manusia tidak ada satupun yang dapat mengatakan bahwa hidupnya kudus, hidupnya sempurna. Tidak ada. Hanya melalui Kristus maka kita akan mengalami hidup yang sempurna. Ya. Jadi di sini Yesus tekun dan dengan keteguhan hatinya dia siap menerima semua risiko-risiko yang dia pilih. Risikonya adalah Yesus tahu bahwa menjelang akhir hidupnya di bumi ada murid-muridnya yang mengkhianati dia. Murid lah, satu murid. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Dan dia tahu bahwa di hari-hari terakhir sebelum dia disalib, dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan oleh murid-murid. Amin. Karena Yesus berkata begini, malam hari ini semua imanmu akan tergoncang. Tidak ada satupun yang ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu dia ditangkap. Tidak ada. Semua lari ketakutan, menyelamatkan nyawanya masing-masing, meninggalkan Yesus. Yesus tahu akan hal demikian. Bahkan ada beberapa yang waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka menjadi kecewa. Sama seperti Yesus berjalan dengan dua orang muridnya yang sedang menuju ke kota Emmaus. Mereka ini dua murid ini sedang kecewa berat karena apa yang mereka harapkan bahwa Yesus ya adalah Tuhan ternyata harus mati di atas kayu salib. Dan saking mereka kecewa karena mereka matanya sudah diselubungi dengan kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan, mereka nggak sadar yang sedang bersama-sama dengan mereka selama perjalanan sampai ke Emmaus itu adalah Yesus sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat Yesus dengan keteguhan hati dia siap menerima penderitaan demi penderitaan. Bahkan yang paling berat yang dapat ditanggung oleh seorang anak manusia. Apa yang Yesus alami sebelum dia diadili dalam pengadilan agama. Alkitab berkata di Taman Getsemani ini Yesus berdoa terus peluhnya seperti tetesan darah. Jadi keringatnya itu seperti darah. Jadi keringat yang bercampur dengan darah. Ini saya sebut ada beberapa penafsir mengatakan dia juga bingung, nggak mengerti ini apakah ada nggak manusia seperti itu. Saya mungkin berkata tidak akan pernah ada manusia yang keringatnya bercampur dengan darah. Ini berarti sudah mengalami stres tingkat tertinggi yang pernah ditanggung oleh seorang manusia. Keringatnya, tahu kan keringat kan ngocor. Darah kalau misalnya keluar juga ngocor. Jadi seperti apa ya? Kalau orang yang mengalami demikian ini merupakan sebuah orang yang sedang mengalami depresi yang sangat-sangat berat. Kita belum apa-apa udah marah, udah baper, udah tersinggung. Tapi Yesus siap menerima penderitaan yang paling berat yang ditanggung oleh seorang manusia. Karena kenapa? Karena dia siap. Pada waktu Yesus tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib, maka murka Allah itu ditimpakan atas hidup. Seluruh dosa umat manusia ditanggung Yesus. Bagi Yesus ini perkara
kecil bagi untuk memang itu adalah tujuan waktu dia ada di bumi dan dia harus mati di atas kayu salib. Tapi yang paling berat yang merupakan tekanan juga dalam hidupnya adalah terpisah dengan Bapa. Makanya waktu di kayu salib Yesus berkata apa? Eli Eli lama sabachthani. Artinya, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Kenapa Yesus seakan-akan bernego waktu dia mau mati di atas kayu salib? Karena bagi dia terpisah dengan Bapa ini sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Karena firman Tuhan berkata, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. 3 pribadi yang tidak dapat dipisahkan. Tapi untuk sementara waktu, Yesus harus terpisah dengan Bapa. Ini gak mudah, Bapak Saudara. Tapi Yesus siap menerima itu untuk menebus dosa umat manusia. Dia siap menerima murka Allah tertimpa atas dirinya padahal dia tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Dan Yesus juga mengalami penyiksaan, aniaya secara fisik. Sampai waktu di atas kayu salib nggak cukup darahnya keluar. Jadi nggak sampai titik darah penghabisan. Lebih daripada titik darah penghabisan. Karena kenapa? Waktu darahnya mungkin udah nggak menetes dan tetesan yang terakhir darahnya ini keluar. Orang Romawi ini masih menusuk lambungnya sehingga keluar air. Wah, nggak ada sisa. Tidak ada sisa. Darah yang terakhir sudah menetes. Manusia ini hidupnya 80% tubuhnya adalah air. Ini lambungnya dengan apa? Dengan tongkat keluar darah, keluar air. Habis, kekuatannya sudah tidak ada lagi. Yesus siap menerima penyiksaan dan aniaya secara fisik. Dan Yesus tidak pernah mengeluh, bersungut-sungut, marah. Kalau seandainya Yesus marah sama penderitaan yang dia alami, karena pada waktu itu Tuhan izinkan semenjak ada di Taman Getsemani, Tuhan mengizinkan sisi kemanusiaan Yesus dihabisi oleh iblis. Tuhan izin, jiwanya sangat merana. Dia mengalami penderitaan. Orang disiksa di atas kayu salib ini gak mudah. Gak mudah. Dia alami semuanya itu supaya karena dia rela menerima semua tantangan itu demi keselamatan umat manusia. Amin. Kita bersyukur kita adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Kita menjadi lahir baru bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan telah memilih kita dari sekian miliar manusia. Kita percaya kepada Yesus dan kita mendapatkan keselamatan kekal. Dan kita telah tersedia tempat yang terindah, yaitu surga. Karena kebutuhan utama manusia bukan tercukupi kebutuhan secara fisik, tapi kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan dari dosa-dosa, penebusan dari dosa-dosa. Sebab waktu manusia berdosa, maka dia terpisah dengan Allah. Kalau terpisah dengan Allah, tidak ada satupun yang dapat menghubungkan. Komunikasi hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus oleh karena dosa. Tapi karena Yesus rela mati di atas kayu salib, hubungan itu kembali pulih, dipulihkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Oke ya. Nah sekarang kita akan lihat supaya kita melihat Yesus yang dengan tekun, dengan keteguhan hati, rela sampai ke garis finish, yaitu mencapai tujuan hidupnya, mati di atas kayu salib. Nah kita akan belajar apa yang kita teladani dari Yesus dalam menghadapi tantangan-tantangan yang gak mudah. Saya katakan tadi tantangannya dikhianati muridnya, yaitu Yudas, ditinggalkan oleh murid-muridnya yang lain. Dia harus mengalami penderitaan secara fisik. Jiwanya juga mengalami banyak hal. Sepanjang hidupnya di bumi ini dia tidak mendapatkan hal-hal yang baik. Sampai Yesus berkata begini, burung mempunyai sarang, punya tempat tinggal,
Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak ada tempat. Tapi Yesus rela menjalani hari demi hari untuk sebuah tujuan Tuhan yang besar. Oke ya, nah kita akan lihat apa yang perlu kita teladani dari Yesus. Yang pertama adalah tidak mudah menyerah. Mari bersama-sama katakan, tidak mudah menyerah. Dalam ayat 39 saya akan bacakan ayatnya. Katakan begini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi kisah tentang ada sebuah film namanya The Passion of the Christ. Itu menceritakan tentang satu hari 24 jam di hari-hari terakhir Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Jadi sebelumnya Yesus itu ada di perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya ya. Yaitu dan kemudian setelah dia perjamuan terakhir Yesus segera pergi ke Bukit Zaitun atau tepatnya adalah Taman Getsemani. Jadi Taman Getsemani ini bagian dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah tempat favorit Tuhan. Makanya dikatakan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Apa yang biasa Yesus lakukan di Bukit Zaitun? Kita tahu dia berdoa. Di situ dia juga sering mengajar murid-muridnya. Setelah habis pelayanan dia kumpulin murid-muridnya. Di situ Yesus mengajar kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Jadi ini merupakan tempat favorit Tuhan. Nah, tempat favorit Tuhan yang Tuhan, yaitu Bukit Zaitun itu, Tuhan tahu pada hari itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi murid-muridnya dan juga bagi dirinya. Kan? Dia tahu bahwa di tempat ini hanya beberapa jam kemudian Yudas akan menyerahkan Yesus. Sebelum dia menyerahkan, apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia mencium. Salam guru. Kelihatannya baik-baik. Tapi setelah itu diserahkan untuk ditangkap. Jadi di situ Yesus tahu bahwa ini adalah waktu terakhir di tempat favoritnya. Karena beberapa jam kemudian dia akan masuk ke pengadilan agama dan pergi untuk disalibkan. Dia tahu ini waktu-waktu yang sangat penting dan waktu-waktu yang sangat penting ini dia tidak mau lewatkan. Dia mau bersama-sama dengan Tuhan di tempat favoritnya. Kita mungkin punya tempat-tempat favorit, betul ya? Tempat-tempat yang kita bilang, wah saya suka nih tempat ini. Biasanya di tempat ini saya punya pencerahan untuk bisa belajar. Terus di tempat favorit ini kita tahu misalnya ini makanannya enak. Jadi kalau ke tempat ini saya udah tahu deh makanannya paling enak di sini adalah kesukaan saya adalah A, B, C, D. Kita punya mungkin tempat-tempat favorit. Tempat di mana kita tahu ini adalah tempat yang paling kita ingat. Dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dia tahu bahwa hari untuk menyerahkan diri ini sudah sangat dekat. Dan Bapak Saudara tahu, waktu Yesus naik ke surga, Yesus juga berada di Bukit Zaitun itu. Ya. Nah, jadi Bapak Saudara, Yesus tidak berpikir untuk meninggalkan atau menghindari masalah. Kan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Yudas akan datang. Yudas yang mengkhianati dia akan menyerahkan kepada orang Romawi. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati di atas kayu salib. Tapi yang dia lakukan adalah dia tidak menghindari tempat itu. Karena Yudas juga tahu, murid-muridnya juga tahu bahwa tempat favorit Tuhan adalah Bukit Zaitun. Jadi Yudas sudah kasih tahu kepada orang Romawi, nanti setelah perjamuan kita langsung pergi ke Bukit Zaitun. Pasti ketemu dengan Yesus. Itu tempat yang paling tepat. Tempat lagi sepi-sepinya karena udah malam, nggak ada orang banyak. Itu waktu yang tepat untuk menangkap Yesus. Jadi waktu Yesus tahu bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir, dia tidak meninggalkan masalah. Dia menghadapi tantangan itu. Dia tidak menghindari tantangan atau masalah yang harus dihadapinya. Ya.
Jadi di sini Bapak Ibu Saudara harus kita pahami. Masalah, pencobaan di sepanjang hidup kita itu tidak akan pernah berhenti. Amin. Selama kita hidup di dunia, kita akan terus menghadapi masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan. Kita tidak akan pernah bebas dari masalah. Oleh sebab itu, jangan pernah menghindari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Sama seperti ini, Bapak Saudara. Kalau kita misalnya menghadapi masalah, kita lari dari masalah, maka nggak begitu lama kemudian, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun kemudian, kita diperhadapkan lagi dengan masalah yang sama. Jadi daripada kita harus ngalamin masalah yang sama dan harus menghadapinya, maka kita harus hadapi. Waktu kita menghadapi masalah itu, kita harus menang menghadapi masalah. Tuhan mau waktu kita menghadapi masalah, kita menang terhadap masalah tersebut. Sama seperti waktu saya kuliah. Kalau kuliah, kita kan hadapin ujian. Ujian itu untuk kenaikan tingkat, kenaikan kelas. Nah, sebelum kenaikan kelas, kenaikan tingkat, kenaikan level, maka harus ngalamin ujian. Kalau ujiannya buruk, dapat nilai E misalnya, maka tahun depan harus mulai. Kalau misalnya kita pikir, waduh, saya dapat nilainya C, wah nggak puas nilai C. Ada kan yang kuliah dapat nilainya gara-gara ujian doang, nilainya C, langsung kita bilang, saya mau ulang lagi tahun depan, supaya ujiannya bisa dapat nilai yang lebih baik, bisa dapat B atau bisa dapat A. Jadi Bapak Saudara, kita harus hadapi masalah, jangan meninggalkan masalah. Karena kalau kita menghindari atau meninggalkan masalah, lari daripada masalah, maka kita akan disebut sebagai orang yang gagal. Pecundang itu adalah orang yang tidak berani menghadapi masalah. Tapi Tuhan mau kita menghadapi masalah dan kita keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi orang yang tidak berani menghadapi masalah adalah orang yang gagal atau orang yang kalah. Jadi hadapi, selesaikan masalah tersebut dengan kemenangan, maka kita akan naik level, naik tingkat. Ya, sama seperti pencobaan dan ujian. Ya, kita akan mengalami. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu mengalami berbagai macam pencobaan. Jadi hadapi pencobaan-pencobaan demikian. Ya, kita tahu walaupun kita harus tahu bedakan ya, bahwa pencobaan itu berasal dari iblis, ujian itu berasal dari Tuhan. Pencobaan itu negatif, tapi ujian itu positif. Pencobaan itu merusak, menghancurkan hidup kita, tapi ujian itu membuat kita naik level. Ujian itu membuat kita juga mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita siap menghadapi segala tantangan dan masalah, bahkan kesulitan-kesulitan. Mungkin saat ini Bapak Saudara sedang mengalami masalah-masalah pengkhianatan kan? Yesus mengalami pengkhianatan. Nah, Bapak Saudara jangan heran kalau suatu waktu kita juga mengalami pengkhianatan. Ada misalnya pengkhianatan seorang suami kepada istrinya. Itu bisa disebut sebagai pengkhianatan akan janji nikah. Terus dalam pekerjaan, dalam usaha, ada begitu banyak orang yang sudah nabur uang untuk bisnis bersama-sama dengan teman, udah habis-habisan, udah miliaran, sudah ditabur, tahu-tahu kabur si orang yang bekerja sama itu, bawa uangnya. Akhirnya orang ini menderita karena dibohong, ngalamin pengkhianatan dalam usaha. Saya pernah melihat ada saudara saya juga ditipu. Dia baru dapat uang dari penjualan rumah. Dia pikir, wah ini nih mumpung saya udah males kerja di orang, saya pengen usaha. Dia tanamin uang hasil penjualan rumah itu paling besar di situ. Tahu-tahu nggak jadi, dibawa kabur uang. Stres.
Istrinya marah-marah bilang gitu, pokoknya sebelum kamu kembalikan uang hasil penjualan rumah itu, saya akan terus kejar-kejar. Saya akan benci, saya akan marahin, ingetin kamu tentang itu uang itu belum dibayar. Wah, dia ngalamin banyak masalah ya, banyak penderitaan akibat ditipu oleh orang. Jadi banyak pengkhianatan yang kita alami. Pengkhianatan cinta, ya, asmara. Ya, waktu kita pikir, wah ini nih udah suka nih sama saya, kita pikir udah jalan, udah jadian misalnya. Tapi ternyata pas udah sudah mau serius misalnya, udah sama-sama mau sepakat, ayo kita mau menikah nih. Tahu-tahu dia punya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Dia kabur ya. Ada yang bahkan yang sampai begini Bapak Saudara, tabungan udah sama-sama misalnya. Udah beli rumah sama-sama buat masa depan, rumah masa depan, bukan yang petakan itu, bukan ya. Itu mah kuburan gitu ya. Udah siapin untuk masa depan, rumah idaman bersama-sama. Tapi pada waktu mau menikah dibohongin, sudah nabur duit banyak untuk rumah, malah atas nama daripada si sang pacar. Akhirnya sang pacar itu ngakuin ini rumah saya. Mau ngomong apa? Buktinya jelas hitam di atas putih bahwa ini adalah bukan rumah bersama, ini adalah rumah dari pacar. Banyak peristiwa-peristiwa pengkhianatan terjadi dalam hidup kita. Kita harus siap. Respon kita, sikap hati kita harus benar. Makanya harus ada hikmah. Kalau orang tua sudah ingatkan hati-hati, jangan, cinta itu kan buta ya. Apa katanya, tai kotok rasa coklat ya. Semua rasanya indah, enak. Tapi waktu sudah mengalami karena tidak dengar akan pesan orang tua, akibatnya adalah harus ngalamin penderitaan stres. Ada loh cuma gara-gara pacaran, ditinggal pacar, ya, dia bilang, waduh, dia sampai mau bunuh diri. Sampai ada seorang ibunya manggil pendetanya datang, terus ditanyain, kenapa kamu pengen bunuh diri, ini masih muda anak? Dia bilang gini, iya, karena saya diputusin pacar saya cantik sekali. Terus kata si pendetanya bilang gini, coba lihat fotonya. Waktu dikasih lihat, iya, cantik si pacar kamu. Iya, terus katanya, iya Pak, kalau saya ditinggalkan ini saya setengah mati, lebih baik saya mati aja. Jadi waktu kata si pendeta itu, iya, kamu kalau dapetin dia itu anugerah, tapi kalau dia dapetin kamu itu musibah. Dia bercanda gitu. Itu penurunan katanya. Kalau dapat kamu penurunan, ini cuma bercanda doang pendeta. Tapi si anak itu bukan marah, dia ketawa. Iya bener juga gitu ya, karena pacarnya ini cantik. Tapi dia bilang gini, tenang, kalau yang satu pergi, Tuhan pasti siapkan yang lain. Hidupmu masih panjang, jangan ambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang salah gitu ya. Kita punya potensi yang luar biasa. Anak-anak muda di tempat ini, potensimu sangat luar biasa. Kamu harus kembangkan. Jangan gara-gara dikhianati ngambil keputusan yang bodoh, ya, merusak diri dengan tindakan-tindakan yang salah. Nggak boleh. Kita tahu bahwa Tuhan punya masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian masalah keuangan, ya. Kalau pernikahan kan kita pikir, wah ini bisalah dengan cinta kita jalani hidup bersama-sama. Mau ada uang gak ada uang pasti kita bisa lewati karena cinta. Tapi waktu benar-benar gak ada uang, wah ini repot. Ya, gara-gara gak ada uang cerai bisa jadi, betul ya? Bisa terjadi. Kalau kita awalnya kita bilang gak apa-apa, sekalipun dalam keadaan suka maupun duka, ya, dalam keadaan sakit atau sehat, kita berjanji begitu. Tapi waktu nggak ada duit, setengah mati rasanya, lebih baik mati. Nah, kita ngadapin masalah-masalah demikian, tapi kita harus lewati dengan sikap hati yang benar. Nah, kemudian kita mengalami masalah penolakan. Siapa yang di sini belum pernah mengalami penolakan? Sering kali kita mengalami penolakan. Bahkan ada yang belum lahir sudah mengalami penolakan.
Makanya kalau anak-anak yang tertolak itu sikapnya lebih memberontak. Karena kenapa? Ada penolakan dalam dirinya sejak dia lahir. Ada banyak penolakan-penolakan yang kita alami di waktu kecil. Bahkan pada waktu kita remaja, kita dibully, kita dianggap gak dihargai. Wah, kamu dasar bodoh, idiot, dasar kamu gak punya masa depan. Banyak penghakiman-penghakiman kita alami. Tapi kita harus kuat. Tantangan seberat apapun, ingat, Yesus sudah menanggung. Amin. Tantangan Yesus yang paling berat sampai keringatnya seperti tetesan-tetesan darah, itu adalah sebuah jaminan bagi kita bahwa kita pasti mampu melewati demikian. Karena Yesus sudah melewati dan menjalani. Dia sudah menang, maka kita pun juga diberikan kekuatan. Amin. Untuk bertahan dan menang atas setiap masalah-masalah yang demikian. Jadi sikap atau respon terbaik, ya slide-nya, yang kita miliki adalah meminta kekuatan dari Tuhan yang telah lebih dulu memberi teladan bagi kita. Apa yang Yesus lakukan waktu dia mengalami pencobaan ini di Taman Getsemani? Dia minta kekuatan. Dia tak lari dari masalah. Dia berdoa supaya Tuhan yang memberikan kemampuan. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara, pada waktu itu malaikat datang, betul kan? Terus malaikat memberi kekuatan kepada Yesus di Taman Getsemani. Pertanyaannya, kenapa Yesus perlu dikuatkan oleh malaikat? Yesus berdoa, pasti dia kuat dong. Kenapa dia perlu malaikat? Ini kan saya katakan tadi, bahwa peristiwa Getsemani ini adalah peristiwa di mana sisi kemanusiaan Yesus itu dieksplor. Dia ngalamin penderitaan. Kalau dia sebagai Tuhan, sisi ketuhanannya menghadapi masalah, nggak perlu harus keringatnya mengucur seperti darah. Waktu Yesus berdoa, dia nggak perlu berdoa, ya Bapa, jikalau boleh jalan ini lalu daripadamu. Ya, nggak perlu berdoa seperti demikian. Atau Yesus nggak perlu ada malaikat turun terus beri kekuatan, numpangin tangan kepada Yesus baru Yesus mendapatkan kekuatan. Nggak perlu. Tapi di sini kita belajar, waktu kita menghadapi masalah tantangan yang berat, yang harus kita lakukan yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Waktu kita sudah nyerah duluan, ini kita sudah misalnya belum juga jalan, sudah angkat tangan, sudah bilang udah kalau gini, udah saya nyerah. Kalau kita sudah menyerah, padahal kita belum pernah mencoba, maka kita akan kehilangan akan sesuatu hal yang penting dalam hidup. Tapi selama kita menghadapi tantangan, jawaban kita setiap kali menghadapi tantangan yang paling berat sekalipun, kita bilang, saya tidak akan pernah menyerah. Disitulah kita akan lihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah ngomong, waduh, saya nggak bisa, saya nyerah, kita akan selamanya menjadi orang yang gagal. Orang yang menang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Sama seperti Thomas Alva Edison. Kalau dia menyerah, dia mengadakan penelitian untuk mendapatkan lampu pijar, ya, sebagai penemu lampu pijar. Kalau dia menyerah dalam penelitian yang dilakukan mungkin baru 10 kali atau baru 100 kali, 900 kali dia gagal, di 999 dia nyerah. Padahal tinggal 1 kali lagi penelitiannya, dia bisa menjadi seorang penemu lampu pijar yang menyebabkan kita diberkati hari-hari ini dengan adanya listrik. Coba seandainya Thomas Alva Edison menyerah, mungkin ada orang lain yang menggantikan, dan dia akan menjadi orang yang gagal. Thomas Alva Edison tidak pernah tercatat sebagai orang penemu lampu pijar. Jadi jangan pernah menyerah. Hapus kamus menyerah dalam hidup. Amin. Yang ada adalah tetap maju. Jangan pernah mundur.
Jangan pernah lihat ke belakang. Jangan belok ke kanan dan ke kiri. Maju terus ke depan. Di situ kita akan lihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Karena Tuhan pasti memberikan kemenangan, kekuatan atas hidup kita. Jadi saat kita mengalami masa yang paling gelap dalam jiwamu, dalam keadaan hidupmu yang paling berat sekalipun, kita minta kemampuan dari Tuhan untuk dapat mengatasi masalah-masalah itu. Ya, apa yang merupakan masa yang paling gelap dalam hatimu, dalam jiwa? Ingat, ada Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan untuk kita menang menghadapi masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghadapi dengan doa. Di dalam ayat 40 dan 41, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Ya. Jadi di sini Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa. Apa tujuan Tuhan supaya mereka berdoa? Alkitab katakan supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang daripada iblis bisa, saya katakan tadi, merusak, menghancurkan. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa menyatakan diri kita sebagai orang yang gagal. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan tergoncang imannya. Makanya Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dia sudah tahu bahwa murid-muridnya akan tergoncang, kecewa, marah, enggak percaya bahwa Tuhannya harus mati di atas kayu salib. Dan iblis mencobai, tadi saya sudah katakan, coba kisah dari contohnya Ayub, ya. Ayub ini kan mengalami penderitaan yang paling berat, ya cukup berat lah untuk seorang manusia. Yang dia alami adalah dia punya 10 anaknya meninggal dalam seketika, dalam sebuah peristiwa yang sangat tragis. Di hari itu juga dia dapat kabar seluruh hartanya, miliknya habis tanpa sisa, ya, tuntas pas-pas, gitu ya, benar-benar gak ada sisa. Terus setelah itu si iblis masih gak puas. Iblis ngomong lagi sama Tuhan, coba kalau Tuhan, ya, saya buat si Ayub ini, singkat cerita gitu, dia sakit, dia menderita lewat tubuhnya, kira-kira dia pasti deh akan menolak Tuhan, gitu ya. Terus kata Yesus, silahkan kamu buat tubuhnya menderita sakit yang parah, tapi sayangkan nyawanya. Yang iblis lakukan, maka Ayub harus menderita sakit yang sangat parah. Bisul-bisulnya itu bisul-bisul yang benar. Dan saking itu kan gatal, selain sakit dan gatal, dia harus pakai apa? Kalau pakai tangannya ini bisa robek kulit. Kan yang dilakukan waktu dia gatal sepanjang hari gatalnya, dia pakai beling, ya, pecahan kaca untuk garuk gatalnya yang sangat luar biasa. Menderita dengan amat sangat. Ya. Waktu dipanggil itu kan yang dihabisin kan semua, harta, anak-anak, semua ya yang dia miliki. Yang dia punya sisa hanya satu, yaitu siapa? Istrinya tercinta. Tapi waktu dia lihat si Ayub ini menderita dengan amat sangat, maka istri tercintanya bilang begini, Ayub, masihkah kamu tekun dalam kesalehanmu dengan keadaan seperti ini, Ayub? Mana Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah kamu, katanya. Istilahnya mati aja kamu. Wah, Ayub waktu dengar itu rasanya gimana? Sakitnya di mana? Ini sakitnya di sini. Kalau sini doang mungkin masih gampang, di sini. Tapi apa respon Ayub? Waktu pertama Tuhan bilang, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi waktu istrinya ngomong begini,
Apa yang diucapkan oleh Ayub? Ayub bilang apa? Kamu mau menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kamu sudah terima itu hal-hal yang baik, tapi kamu gak mau terima hal-hal yang buruk daripada Tuhan. Sepanjang hidup Ayub kan diberkati luar biasa, orang terkaya di daerah timur. Kamu sudah terima hal yang baik, masa hal yang buruk aja kamu gak mau terima? Dia sampaikan begitu. Ya. Tapi puji Tuhan, istrinya nggak ikut dihabisin Tuhan, gitu ya. Masih disisakan. Karena kenapa? Karena ternyata dari istri yang sama, bukan istri yang lain, istri yang sama dia menghasilkan, waktu dipulihkan oleh Tuhan dia dapatkan anak-anak yang cantik-cantik. Hartanya dikembalikan 10 kali lipat oleh Tuhan. Karena kenapa? Dia punya respon yang benar. Dia melepaskan pengampunan. Waktu orang kan kalau udah makin miskin gitu ya, maka dia akan ditinggalkan teman-temannya. Teman-temannya bilang ini, kalau kamu mengalami penderitaan yang demikian besar ini, pasti kamu buat dosa besar, dihakimi. Kamu pasti buat dosa besar. Padahal dia bilang, enggak, saya nggak lakukan hal apapun yang salah. Kamu sudah lakukan hal dosa yang besar, yang tersembunyi. Akhirnya setelah dia temannya dikasih tahu oleh Tuhan untuk kamu harus minta maaf kepada Ayub, Ayub pun melepaskan pengampunan kepada teman-teman karena dia sudah kenal Tuhan dengan benar. Maka disitulah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, proses-proses yang dialami Ayub juga kita belajar bahwa Tuhan juga mau kita punya respon yang benar. Dan waktu menghadapi masalah-masalah yang berat itu, kita jangan lupa untuk berdoa. Sebab waktu kita berdoa, maka kita akan dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Waktu kita berdoa, maka malaikat kadang-kadang diberikan kepada kita untuk memberikan kita kekuatan. Ya. Terus Yesus memberikan contoh untuk berdoa. Nah, di sini kan sisi kemanusiaan Yesus. Yesus berdoanya bagaimana? Ya Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripada. Tetapi bukan yang aku kehendaki, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Setiap kita, jadi di dalam ayat ini Yesus mengajarkan begini. Kita boleh membawa doa-doa dengan keinginan-keinginan kita yang besar. Boleh, nggak salah. Kita minta, Tuhan, saya ingin ini, saya butuh ini, saya perlu ini. Bawa segala pergumulan masalahmu kepada Tuhan. Bawa keinginan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Tapi ujungnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Jadi di sini kita belajar seperti yang Yesus ajarkan dalam doa. Dalam menghadapi tantangan yang berat, ada kekuatan yang memberikan kita topangan, yaitu kekuatannya adalah kekuatan doa. Berdoa bukan untuk mengubah kehendak dan keputusan Tuhan. Seringkali kan kita berdoanya kan, Tuhan saya ingin begini Tuhan. Kalau Tuhan gak memberikan seperti keinginan saya, maka saya gak akan pergi ke gereja lagi. Saya gak akan ikut Tuhan lagi. Kita senantiasa minta berdoa kepada Tuhan dengan syarat. Padahal yang Tuhan mau berdoa itu bukan untuk mengubah kehendak Tuhan atau keputusan Tuhan, tapi berdoa itu untuk mengubah hidup kita. Amin. Dengan semakin banyak kita berdoa, maka hidup kita akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Berdoa berarti menggantungkan setiap harapan kepada Bapa di surga. Ya, kita berdoa bukan hanya pada waktu menghadapi masalah. Jelas. Tapi banyak kali kan kita waktu menghadapi masalah baru ingat, mesti doa. Tapi waktu lagi fight, lagi baik-baik aja, keadaan gak ada sesuatu hal yang berat, lupa berdoa. Jadi Tuhan kadang-kadang izinin masalah, kadang-kadang. Karena kenapa? Supaya kita berdoa, menggantungkan lagi harapan kita kepada Tuhan. Berdoa supaya kita menyadari bahwa kita ini lemah. Kenapa kita perlu berdoa? Karena Yesus berkata begini, roh memang penurut, tetapi
daging kita itu lemah. Dan supaya roh kita berkuasa atas daging kita, maka kita perlu berdoa. Supaya kedagingan kita bukan yang lebih kuat daripada roh kita. Tapi kalau kita rajin berdoa, maka roh kita akan kuat, daging kita bisa kuasa. Keinginan daging, keinginan duniawi akan dikalahkan waktu kita berdoa mendekat ke hadirat Tuhan. Ya. Jadi kita akan memiliki keteguhan iman dalam menghadapi tantangan waktu kita berdoa. Yang terakhir adalah bersandar pada kehendak Bapa. Dalam ayat 42 berkata begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus tahu bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Ya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Yang diteladankan Yesus adalah menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Doanya bukan doa yang bergumul sebenarnya. Jadi di sini kan kita lihat sisi kemanusiaan Yesus ya, bukan bergumul soal Tuhan, Bapak, ini cawan aku gak mampu nih Tuhan. Tuhan kalau boleh ambil deh cawan ini, karena untuk mati di atas kayu salib. Mungkin Yesus sih gak begini, cuma saya doang yang lebay. Enggak deh Tuhan. Enggak lah Tuhan. Sorry ya. Enggak, Yesus gak bergumul seperti itu karena akan mati di atas kayu salib. Dia bukan juga mewek dan nangis bilang, murid-murid tinggalin saya Bapak. Nanti kalau saya mati di atas kayu salib, saya dianggap orang yang kalah. Ini Yudas sudah siap-siap pengen mengkhianati saya Bapak. Kita kan begitu ya. Makanya Tuhan kadang-kadang gak beritahu semua kepada kita ya, tentang jalan-jalannya. Karena kalau kita tahu, kadang-kadang kita lari. Kita bilang, wah gak kuat Tuhan. Tuhan udah tunjukin nih jalan hidup kita. Kita kan pengen tahu jalan hidup kita ke depan. Coba Tuhan kasih tahu. Ada seorang seorang caleg gitu ya. Coba Tuhan kasih tahu kalau seandainya saya gagal, saya kan nggak akan maju jadi caleg misalnya gitu ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan kayaknya semuanya terbuka? Ya, uang udah habis, baru ya kan, baru saya sadar ternyata saya gagal. Nah, padahal Tuhan mungkin udah kasih tahu tapi dia, atau Tuhan diam, dia mau maju Tuhan diam, Tuhan nggak berkata apapun sehingga dia yakin. Saya maju dan saya pasti berhasil. Segala cara saya sudah lakukan, tuntutan-tuntutan yang harus saya selesaikan, saya berikan. Ya, ada bahkan caleg ya, udah bikinin jalan buat warga gitu ya. Waktu jalanannya udah jadi, dia gagal, marah. Jalanannya dihancurin lagi. Dihancurin. Ada yang diminta, kembalikan apa yang sudah kamu dapatkan dari aku. Masa di sini nggak ada satupun suara saya, padahal saya sudah berkorban buat tempat ini. Banyak hal-hal yang dialami. Tapi di sini kita lihat bahwa kita harus belajar berserah. Yesus mengajarkan bahwa kita boleh mengutarakan kehendak kita, tapi kita harus selalu menundukkan keinginan kita kepada kehendak Bapa. Karena tahu bahwa kehendak Bapa itu adalah yang terbaik, yang sempurna atas hidup kita. Tinggal kita belajar berserah. Saya percaya kalau kita belajar berserah, hidup ini akan jadi lebih mudah. Tapi kalau kita memaksakan keinginan kita, memaksakan diri kita padahal sudah tahu itu salah, kita pikir bisalah, robos saja, akhirnya kita harus menanggung resiko yang lebih besar. Jadi setiap tantangan yang berat sekalipun dipakai Tuhan sebagai alat yang efektif membentuk kepribadian kita. Jadi begini, saya pernah katakan bahwa kita bingung, ini pencobaan dari iblis atau ini ujian dari Tuhan. Pokoknya kita tahu kan pencobaan itu merusak, pencobaan itu membuat kita kehilangan iman, tapi ujian itu membuat kita naik level. Gitu ya. Nah, jadi daripada kita bingung ini pencobaan atau ujian, jangan juga kita salah menganggap karena kalau kita berbuat dosa, ya, kita berbuat dosa maka kita harus menanggung, membayar harga dari dosa kita. Ada dampak daripada dosa kita. Jangan kita berbuat dosa terus kita bilang gini, ini ujian dari Tuhan.
Kita ngambil misalnya istri orang, terus kita bilang ini ujian dari Tuhan. Ya, enggak. Ini pencobaan akibat kesalahan sendiri. Dan orang yang membuat kesalahan sendiri, dosa itu menuntut, maka dia harus mempertanggungjawabkan dosa. Jangan lari. Kalau kita lari, kita akan jadi orang yang gagal. Dan Tuhan akan memperhadapkan kembali kepada situasi dosa di mana kita berbuat. Ya. Jadi selesaikan, masalahnya selesaikan. Kalau kita lari, tidak akan pernah selesai masalah. Tapi kalau kita selesaikan, kita akan menjadi orang sebagai pemenang. Setiap tantangan yang berat tadi Tuhan pakai untuk membentuk kepribadian kita, ya, supaya kita semakin tangguh, semakin ulet dan kuat. Jadi saya coba ulangi tadi bahwa daripada bingung soal ini pencobaan dari Tuhan, pencobaan dari iblis atau ujian dari Tuhan, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana mengatasi akan pencobaan itu dan ujian dari Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita mampu mengatasi hal-hal demikian, itu yang paling penting daripada kita menimbang-nimbang ini ujian atau pencobaan. Ya, itu saja. Jadi mari kita, Tuhan mau di hari peringatan di mana kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah menang atas dosa dan maut. Amin. Kuasa maut tidak berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan mau kita juga mengalami kuasa kebangkitan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan semakin kuat, tangguh, ulet, karena Kristus memberikan keteguhan bagi hati kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Biar ini menjadi sebuah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Saya percaya bukan perkara kebetulan Tuhan bawa setiap kita hadir di tempat ini. Bukan perkara kebetulan kita mendengar firman Tuhan hari ini. Karena kita tidak pernah lepas dari masalah dan tantangan-tantangan hidup yang berat. Tuhan telah memberikan teladan bagi setiap kita, supaya kita jangan pernah menyerah. Hadapi dengan doa dan serahkan segala pergumulan dalam hidupmu, tantangan-tantangan yang berat itu, kepada kehendak Bapa. Biar kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan kehendak kita. Maka kita akan menjadi umat yang kuat, umat yang senantiasa menang atas setiap masalah-masalah. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan, di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, bukan
kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami, perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Janjimu, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, engkaulah perisaiku, engkaulah beri kami aman dalam perlindunganmu Tuhan. Engkau adalah perisai saat badai. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-janjimu digenapi sepanjang hidup kami. Oh, pulihkan, pulihkan jiwaku. Yes Tuhan, di tengah badai. Yes, haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu mari katakan dengan iman, ku kan bertahan, kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan. Ku katakan dengan iman, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Yesus menopang, karena Yesus memberi kekuatan, karena Yesus menguatkan, karena Yesus memulihkan jiwa kami, karena Yesus yang menolong kami. Kami kuat bertahan menghadapi badai, menghadapi segala tantangan, segala tantangan bersama-Mu Tuhan. Kami lebih dari pemenang, kami lebih dari orang yang menang. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengingat Tuhan, menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami. Kami mau terima perjamuan Tuhan, kami mau terima tubuh dan darah Tuhan, dan kami mau senantiasa mengingat Tuhan akan kebangkitan Kristus yang sudah bangkit daripada kematian. Maut tidak berkuasa atas hidup kami. Bahkan segala dosa, sakit, penyakit, segala hal yang jahat tidak dapat menguasai hidup kami. Karena pada saat kami terima tubuh dan darah Tuhan, maka kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab Engkau berkata bahwa makananku adalah benar-benar makanan dan benar-benar hidup.
Dan waktu kita terima tubuh dan darah Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus hidup dan tinggal di dalam kita. Dan jika Allah berada bersama dengan kita, siapakah musuh kita? Siapakah lawan kita? Bahkan kita berani berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Tidak ada kematian yang dapat menjamah hidup kami. Kami diberikan kehidupan yang baru. Ada kehidupan Tuhan yang mengalir melalui hidup kami. Dan kami memiliki perjanjian yang senantiasa diperbaharui pada saat kami terima tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah perjanjian yang kekal yang telah Engkau ikat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan setiap kami, kuduskan juga yang kami terima ini, roti dan anggur yang telah Engkau ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kami mau terima perjamuan yang daripada Tuhan, tubuhmu yang benar-benar makanan dan darahmu yang benar-benar minuman, sehingga Engkau hidup dan tinggal di dalam kami hidup dan tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuduskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sebelum kita terima, kita baca apa ayat yang merupakan pesan bagi setiap kita masing-masing. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan mau melalui firman-Nya kita dikuatkan, kita dibaharui, kita dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau ini menjadi sebuah peringatan. Ini merupakan pengingat bagi kami akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kami yang tadinya berdosa dan berhak untuk mendapatkan neraka, yaitu kematian kekal, tapi oleh karena penebusan atas dosa-dosa kami, pengampunan atas dosa-dosa kami menjadi baru. Kami diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kami akan berhak menerima janji-janji Allah. Warisan sorga, kerajaan sorga diberikan bagi kami. Semua hal itu tersedia bagi kami. Bahkan pada akhir hidup kami akan diberikan tempat yang mulia dan kudus, yaitu di sorganya yang kekal. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang dahsyat yang sudah kami terima hari ini. Dan sebelum kami makan roti ini, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh kebangkitan Tuhan yang membangkitkan kami. Pada saat kami terima roti tubuhmu, kebangkitanmu, maka kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan kami, membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui, sehingga cinta kami, kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Karena kasih-Mu itu sempurna, kasih-Mu tanpa syarat, kasih-Mu itu Kau berikan lengkap, utuh dan sempurna. Buat kami terus-menerus mengalami kasih-Mu, mengenal kasih-Mu, berjalan di dalam kasih-Mu, maka hidup kami akan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan berkata cawan ini adalah perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Semua hal perjanjian-perjanjian yang lama
tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Semua janji-janji Allah dimeteraikan dengan darah, distempel dengan darah, menjadi jaminan bahwa kita berhak menerima janji-janji. Terima kasih Tuhan. Inilah darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang membasuh dosa-dosa kami, darah-Mu yang melayakkan kami dan membenarkan kami, darah-Mu Tuhan yang menguduskan, darah-Mu yang mengampuni kami Tuhan, darah-Mu yang memeteraikan kami bahwa kami adalah milik pusaka Tuhan. Ada meterai darah dalam dahi kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu berkata oleh darah Yesus kami mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam, mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kami, sehingga tidak ada intimidasi, tidak ada tipu daya, tipu muslihat daripada iblis, tidak ada hal-hal yang jahat yang dapat menjamah kehidupan kami, sebab kami berdiri di atas perjanjian Tuhan dan kami dimeteraikan dengan darah-Nya. Apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami menjadi sesuatu hal yang berhasil, karena Tuhan ada bersama dengan kami dan di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita minum dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan darah. Terima persekutuan kami dengan darah. Kami menjadi memiliki darah, kuasa darah yang dahsyat. Akhirnya mari kita nyanyikan lagu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan berharap karena Yesus selalu menopang hidupku. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, dengan keyakinan kami Tuhan, dengan iman kami Bapak yang baik, Engkau telah mati Tuhan buat kami, dan hidup kami menjadi lebih berharga Tuhan, karena Engkau yang telah menghidupi kehidupan kami Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Saudara kami mau persembahan kami Bapak, dengan persembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus saya bersyukur, haleluya, amin. Saya mau duduk. Saya mau persembahan kita. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan, Dia telah relakan segala-galanya. Kemudian kita bagi berdiri, dan Dia disalib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang tertulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan
senantiasa ada pengharapan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah mematahkan sesuatu, bahkan buluh yang sudah terkulai. Engkau akan membangkitkan, Engkau akan kuatkan sehingga menjadi indah dan dipakai untuk perkara-perkara mulia. Demikian juga sumbu yang sudah mulai memudar tidak pernah Engkau padamkan, sehingga kami tetap akan kuat, menjadi terang, bangkit, mengatasi segala kegagalan, mengatasi segala pergumulan, dan kami akan menjadi terang kemuliaan Tuhan, jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami ada. Engkau memperbaharui hidup kami Tuhan. Yang rusak Kau betulkan, yang perlu pemulihan Tuhan pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa melalui ibadah Jumat Agung ini, kami bukan sekedar mengerti dan mengetahui sebuah kebenaran akan firman-Mu, tapi kami mau mengalami akan kebaikan Tuhan, mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan, dan menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kami, sehingga kami akan senantiasa berkemenangan di sepanjang kehidupan kami. Berkati jemaat yang hadir Tuhan. Kami percaya apa yang kami alami melalui ibadah ini, kami menghormati, memperingati Tuhan, merayakan akan kematian-Mu. Maka kiranya ibadah kami percaya Tuhan yang memberkati dan memberkati. Berkati bangsa kami, negeri kami Indonesia, pemerintah kami Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Bahkan pemimpin yang telah terpilih melalui pemilu tahun 2024 ini, kami percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang Tuhan pakai, bangsa yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami rindukan Bapa, kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa ini, jadi bangsa yang makmur, bangsa yang bersatu, bangsa yang sejahtera, bangsa yang menikmati segala kekayaan yang Tuhan sudah berikan melalui bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menjadi pionir untuk kegerakan, pionir untuk kebangkitan, pionir untuk pemulihan ekonomi dan segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan melalui bangsa dan negeri kami ini, sehingga negeri kami ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri akan ibadah Jumat Agung, memperingati akan kematian Yesus, dan kami percaya Engkau tidak saja mati, tapi Engkau bangkit daripada kematian. Mari jemaat kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar atas itu. Dan terimalah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dan berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, rahmat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai di sepanjang kehidupanmu akan membuat engkau tetap kuat, tetap setia, tetap kudus, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kekurangan sesuatu hal yang baik, karena apa saja yang kita perbuat dengan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama